Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah SWT untuk melakukan aktivitas seperti biasa di hari Minggu pagi. Kita ada halaqah Quran ya, yang seperti biasa dilakukan di setiap hari Minggu, yang seharusnya kita waktunya istirahat gitu ya, waktunya kita berkumpul sama keluarga mungkin, tapi kita meluangkan waktunya di hari Minggu ini. Alhamdulillah ya, memang di satu sisi kita harus berkorban gitu ya. Atas izinnya kita masih bisa merasakan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung nikmatnya ya. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabiin sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mengikuti ajarannya hingga kelak insyaallah mendapat syafaat yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'ah? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita sama-sama awali dengan membaca suratul Fatihah ya, supaya lebih afdol. Mulai sama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, doa sebelum belajarnya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sama-sama kita sudah buka dengan membaca suratul Fatihah. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi iman yang insya Allah akan kita bahas tentang siang. Yang kemarin memang sampai fungsi siang ya sudah disampaikan. Nah, untuk sekarang adalah tentang siang berlawanan dengan malam. Siang berlawanan dengan malam. Sebentar ya. Ya, sebentar semuanya. Ya, siang berlawanan dengan malam. Ya, kalau siang berlawanan dengan malam itu dijelaskan
di dalam surat apa, An-Nazi'at ya. An-Nazi'at ayat 29 yang bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Nah, itu yang artinya adalah Allah, yang artinya apa? malamnya Hmm. gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ya, itu ya. Jadi dari apa, siang berlawanan dengan malam itu dijelaskan di dalam surat An-Nazi'at yang artinya tadi, dan dia telah menjadikan malamnya gelap gulita dan mengeluarkan siangnya terang benderang. Mungkin sudah bisa kita rasakan pagi hari ini. Begitu cerahnya sinar cahaya matahari sehingga bisa menyinari bumi sampai semua ciptaan Allah itu terlihat semua gitu ya. Ya. Jadi terlihat semua ciptaan Allah itu. Beda dengan di malam hari. Ya, kalau di malam hari meskipun ada cahaya tapi tidak seterang atau setampak siang hari. Sangat jelas. Semua ciptaan Allah pada siang hari itu sangat jelas untuk kita lihat. Nah, seperti itu ya, Masya Allah ya. Itu dari cahaya sinar matahari. Nah, di sini maksudnya dia telah menjadikan malam ya gelap gulita lagi pekat dan dia dia jadikan siangnya terang benderang, itu penuh dengan cahaya. Ya, di sini ayat ini memang menjelaskan tentang siang berlawanan dengan malam. Dan di ayat ini juga ya adalah sebagian siang, yaitu sebagian siang itu apa? Duha ya. Jadi dari matahari naik sepenggalan hingga menjelang zuhur. Tetapi memang di ayat ini duha itu dihadapkan dengan malam. Sehingga duha dianggap siang ya. Jadi duha itu dihadapkan dengan malam sehingga duha dianggap siang. Nah, kalau kita lihat juga ya ayat 27 sampai 33 juga surat An-Nazi'at, ternyata ada ya yang membahas ya tentang ayat ini, menyebutkan bahwa sebagai wujud dari sumpah ketiga ya dengan bintang ya. Jadi dengan bintang itu ya, dengan apa namanya bintang yang paling dekat kepada kita yaitu matahari. Jadi bintang yang paling dekat kepada kita itu adalah matahari. Mungkin sekarang kita merasakannya ya di siang hari bahwa matahari itu cahayanya menerangi bumi. Itu sangat jelas ya, karena memang sangat dekat dengan bumi. Ya, sangat dekat dengan kita. Dan di situ Allah bersumpah sebanyak 4 kali dengan nama bintang. Ya. Jadi dengan nama bintang Allah bersumpah sebanyak 4 kali. Dan Allah juga menjadikannya sebagai sumber panas ya. Matahari itu sebagai sumber panas dan cahaya bagi bumi. Ini selain sebagai sumber beberapa energi lainnya. Mungkin kalau karena siang itu difungsikan sebagai pencari kehidupan ya. Jadi pencari kehidupan itu artinya mencari nafkah ya, mencari apa namanya aktivitas di situ ya. Di surat apa fungsi siang itu An-Naba ayat 11 ya. Waja'alna an-nahara ma'asya
dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi sudah jelas bahwa Allah itu memberikan fungsi daripada siang itu untuk mencari penghidupan. Apalagi untuk nelayan ya. Nelayan itu kan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk menjemur ikan. Barangkali ikannya itu dengan berbagai macamnya dia bisa diolah gitu ya, untuk dijadikan sebagai mata pencahariannya itu ya, untuk siang ya, cahaya siang. Dan siang juga ya, yang terang itu erat kaitannya dengan tadi sinar matahari. Jadi matahari itu bintang yang bercahaya, namun cahaya yang tampak oleh manusia di bumi bukanlah cahaya yang langsung bersumber dari matahari secara langsung, karena cahaya matahari itu akan terlihat setelah berpantulan pada benda lain seperti gas padat di angkasa. Seperti itu. Jadi memang harus mantul dulu ya cahayanya kepada benda lain, baru cahaya mataharinya sempurna ya. Memang kalau kita ambil sifat dari cahaya matahari itu kemarin setia menyinari bumi sampai Allah yang menentukan waktunya, sampai nanti hari kiamat. Kalau hari kiamat berarti tugasnya matahari sudah selesai pada saat terbitnya di sebelah barat ya. Terbit di sebelah barat itu adalah sudah waktunya tiba hari kiamat. Kemudian para ilmuwan juga sama ya. Jadi di sini ada semacam diskusi ya, para ilmuwan itu atau penelitian bagaimana proses yang menakjubkan ini. Jadi siang itu ternyata masuk pada waktu malam ya. Proses ini berlangsung selama 24 jam non-stop. Jadi sempat para ilmuwan menemukan bahwa malam itu masuk pada siang dan siang masuk pada waktu malam. Nah, di sini digambarkan di dalam surat Al-Hajj ya, ayat 61, yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah kuasa. Ya, Allah itu kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Itu di dalam surat Al-Hajj ya, penguatannya. Nah, kemudian di surat Al-Hajj ini sampai menimbulkan suatu pertanyaan. Siapa yang tahu selama 14 abad itu yang lalu bahwa siang dan malam itu silih berganti terus-menerus? Nah, mungkin kejadian alam ini yang kita rasakan masih normal ya. Ya masih normal. Sekarang siang, nanti malam. Karena bisa jadi suatu saat Allah menghendakinya malam terus gitu. Ini sekarang siang, nanti pas jam 6 sorenya itu tiba-tiba terang aja gitu. Cahayanya terus, maksudnya tidak redup gitu cahaya mataharinya. Itu bisa aja terjadi. Ya, karena kehendak Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kejadian alam masih normal. Jadi kita tidak ada yang ditakutkan gitu ya. Namun pada suatu akhir zaman itu bisa terjadi kalau alam ini tidak normal kejadiannya, seperti itu ya. Kita hanya berdoa sama Allah supaya tidak sampai ya mengalami apa-apa yang terjadi di alam ini yang tidak
yang tidak normal itu gitu kan.